Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islam itu Indah. Masih di tema kita hari ini bagus loh dokter. Temanya adalah apa Bu? Ih takut. Gimana Bu kayaknya Bu? Ih takut. Ini Masya Allah luar biasa ya. Dan Alhamdulillah nih buat jamaah yang ada di rumah. Sebelah saya sudah hadir ada dokter Lula Kamal. Ini mumpung ada dokter nih. Saya mau nanya-nanya. Dokter, ini mungkin pertanyaannya banyak orang juga mengalami hal yang sama ya. Kenapa sih kalau kita duduk kelamaan pas mau berdiri terus lutut tuh terasa agak kaku dan nyeri ya? Kenapa ya? Itu namanya faktor U. Apa tuh Bu? Umur kali ya. Umur ya Allah. Ibu-ibu ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau udah umur udah banyak ya kita udah mesti maklum ya. Kita makin rentan terhadap yang namanya kaku sama nyeri sendi. Tapi jangan dibiarin, jangan ditungguin sampai nyeri. Udah kaku aja, kita artinya udah mesti minum nutrisi untuk persendian seperti yang saya pegang nih. Seperti Wellmove ya. Wah, Wellmove. Iya, Wellmove ini adalah suplemen sendi yang kerjanya melumasi dan memperbaiki sendi kita yang kaku dan nyeri. Jadi sendinya jadi lentur dan mudah untuk digerakkan. Tapi gini, sebentar dokter. Suplemen sendi ini kan biasanya kan mahal harganya. Ya memang sih, memangnya suplemen banyak banget yang mahal, banyak juga yang komposisinya juga nggak jelas. Sebetulnya minum suplemen sendi itu nggak perlu mahal, yang penting yang pertama aman. Yang kedua jelas nih kualitasnya ya. Nah kalau udah kayak gitu pasti kan nanya, jadi jangan juga nih tergiur sama yang ngejanjiin oh cepet hilang, cepet enak badannya. Karena hati-hati kalau umur udah banyak mah biasanya lebih sensitif, takut ada efek sampingnya. Bener banget. Nah kalau yang namanya Wellmove ini alhamdulillah aman karena dibuat dari bahan baku alami ya. Tanpa ada tambahan bahan lain. Ini ngomongin masalah aman ya, nggak ada bahan tambahan lain. Tapi ini halal nggak nih dok? Oh ya harus dong kalau halal mah ya alhamdulillah yang namanya Wellmove itu udah jelas halalnya. Karena ini adalah sebenarnya suplemen sendi yang pertama mendapatkan sertifikat halal dari MUI. Dan satu-satunya suplemen sendi yang sudah mendapatkan halal award ya. Jadi jangan salah pilih lagi, pilih suplemen sendi yang sudah ada jaminannya, sudah dapat halal award ya dari MUI. Nah ya kalau ada suplemen sendi yang sudah jelas kualitasnya, terus mutunya juga terjamin, jelas halalnya dan terjangkau juga harganya. Memang kita masih mau nih pilih suplemen sendi yang udah mahal ya, udah gitu nggak jelas halalnya, ada kemungkinan dapat efek samping lagi. Yang mahal mah jelas, ngambil untungnya kebanyakan. Nah kalau udah yakin begini, mau beli di mana gitu ya Wellmove-nya, cari aja bisa di apotek, toko obat, minimarket, supermarket, hipermarket boleh aja. Kalau mau tahu lebih jauh bisa lihat aja nih websitenya di www.wellmove.co.id. Sekarang bagian Fadli bagi-bagi hadiah. Masya Allah dokter makasih banyak. Nih waktunya kita tadi udah janji sama jamaah yang ada di rumah. Karena kita mau bagi-bagi hadiah ada jutaan rupiah buat jamaah yang di rumah. Oke langsung aja sekarang telepon ke sini ya. Langsung aja jangan lupa passwordnya kalau saya bilang Wellmove halal dan terjamin kualitasnya. Penelpon tinggal bilang amin. Oke langsung aja kita kasih kesempatan jamaah yang di rumah. Yuk langsung telepon. Mantap alhamdulillah. Langsung ya. Wellmove halal dan terjamin kualitasnya. Amin. Amin. Masya Allah semangat banget nih saya seneng nih. Dengan ibu siapa di mana Bu? Dengan Ibu Sumiati dari Tanjung Priuk. Ibu Sumiati Tanjung Priuk. Bu banyak kapal laut dong Bu. Iya Bu ya. Ibu udah siap Bu pertanyaannya Bu ya. Langsung Bu. Pertanyaannya adalah penghargaan apa yang telah diterima oleh Wellmove sehingga aman digunakan? A. Halal Award dari MUI. B. Penghargaan suplemen mahal. A. Halal Award dari MUI. Betul! Selamat Ibu. Ibu mendapatkan 2 juta rupiah. Jangan lupa pajak ditanggung pemenang. Ibu terima kasih banyak Ibu. Semoga berkah. Makasih. Kita tunggu penelpon yang kedua. Ayo kita tunggu teleponnya. Wah langsung masuk lagi telepon kedua nih. Wellmove halal dan terjamin kualitasnya. Amin. Halo dengan siapa di mana nih Mas? Mario Ciganjur. Oh Bapak Mario di Ciganjur. Saya tanya pertanyaannya Mas langsung ya. Iya. Ya, Apakah tema Islam itu indah hari ini? A. Ih gemes. B. Ih takut. B. Ih takut. B. Ih takut. Yakin Mas? Kayaknya Mas gak yakin nih. Yakin ya? B.
Betul Mas? Amin. Selamat buat Mas Mario mendapatkan 2 juta rupiah. Jangan lupa dipotong pajak. Nah ini Masya Allah luar biasa, senang banget ya kalau udah ngomongin ini ya. Bicara masalah tentang well move, alhamdulillah halal dan terjamin kualitasnya. Amin. Alhamdulillah. Masya Allah jazakillah khair, makasih banyak Sama-sama. Dokter Lula Kamal. Udah ngasih informasi, bagi-bagi rezeki lagi. Amin, Sering-sering alhamdulillah. datang ya dokter. Iya dia undang ya. Iya insya Allah, Assalamualaikum makasih warahmatullahi banyak. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Kembali lagi di tema kita pagi hari ini. Apa temanya Bu? Ih takut. Ini Masya Allah luar biasa. Masalah takut ini ternyata semua orang punya rasa takut. Tadi seperti apa disampaikan oleh para guru-guru kita. Cuma bicara masalah takut ini jangan sampai takut ini jadi malah merusak iman kita ya Bu ya. Karena banyak orang yang takut sama fobia tapi nggak takut sama ngelakuin dosa. Tadi seperti apa yang dibahas oleh guru kita Haji Akri, ini Masya Allah luar biasa. Nah sekarang kita lanjut lagi nih. Fobia kan kadang nggak masuk akal. Bahkan hal-hal yang dirasa orang awam tidak menakutkan bagi sebagian orang, bagi dia kok menakutkan gitu loh. Nah kalau dari sudut pandang psikologis dan medis, apa sih penyebab munculnya fobia ini? Yuk kita minta penjelasannya dari guru kita yang berikutnya ada Kang Asep. Mohon izin waktunya punten Kang, silakan. Nuhun. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan jamaah yang ada di sini, para guru-guru kita yang kita cintai, jamaah atau pemirsa yang ada di rumah, disehatkan lahir batinnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dimudahkan rezekinya. Amin. Diharmoniskan rumah tangganya. Dilunasi hutang pihutangnya. Dan mudah-mudahan dihindarkan dari rasa takut yang berlebihan. Yang takutnya takut yang dibenci oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, berbicara tentang ketakutan, ada 2 hal yang perlu diingat oleh kita. Ketakutan, ada yang ketakutan biasa, ada yang ketakutan yang dinamakan yang luar biasa, yaitu yang dinamakan fobia. Jadi fobia itu adalah rasa takut yang berlebihan terhadap sesuatu. Ketakutannya itu sampai menggetarkan jantungnya atau takikardi berdebar-debar. Ya, ciri-ciri fobia itu berdebar-debar ketika melihat sesuatu yang menurut orang biasa, menurut kita itu itu biasa aja. Melihat karena ada kita lihat di lapangan, ada orang yang sangat takut dengan nasi 1 piring nggak takut, Pak Ustadz. Tapi dengan nasi 1 remeh, kalau bahasa Sundanya ya, 1 nasi itu takut, 1 butir takutnya luar biasa. Ada yang takut dengan karet gelang. Ada yang takut dengan kerupuk, kalau kerupuk segede gini nggak takut. Tapi kalau begitu kerupuk yang kesek-kesek ada itunya ya, debunya itu ya. Itu takutnya sampai berdebar-debar, sampai keringat dingin. Mungkin menurut yang belum pernah bertemu dengan orang seperti itu, masa iya sih ada. Ada yang takut dengan fobianya dengan siapa? Dengan ketinggian. Begitu naik ke eskalator langsung berdebar ingin buang air kecil. Kemudian sampai vertigo. Kemudian sampai pucat. Ada lagi yang ketakutan itu pada saat mau naik pesawat terbang, mau umroh, mau haji, belum berangkat udah seminggu sebelum berangkat udah meriang. Dan itu ada. Apakah ada di sini seperti itu? Dan ketakutan ada? Atau ada yang ketakutan fobia dengan suami ada? Loh karena ada. Nih lihat, kenapa sih penyebabnya bisa terjadi fobia? Penyebab bisa terjadi fobia adalah karena intinya adalah trauma psikis. Ini menurut psikologis. Jadi kenapa ada yang tahu trauma tadi dengan suami, ada trauma dengan istri, ada yang trauma dengan ketinggian, ada trauma dengan ular, ada yang fobia dengan apa namanya tuh? Fobia dengan sosial, begitu di banyak keramaian dia langsung gemetar, langsung keringat dingin. Nah itu akibat dari tersimpannya memori trauma di masa yang lalu. Nah ada orang yang ketika sampai detik ini, sampai bertahun-tahun, puluhan tahun memiliki rasa trauma takut naik pesawat karena pernah di memorinya tersimpan bahwa di waktu yang lalu pada saat naik pesawat goncangan yang luar biasa dan itu tersimpan. Jadi intinya ketakutan atau fobia dengan apapun, dengan kondisi, dengan hewan, dengan manusia, dengan situasi apapun
itu apa yang pernah dia lihat, yang dia tonton, yang dia dengar, yang dia alami dan tersimpan di dalam LTM yaitu long time memory. Memori jangka panjang yang tersimpan di situ. Yang kedua adalah dari ketauhidan kepada Allah yang tadi sudah disampaikan oleh para guru kita. Bahwa takut itu adalah hal yang bagus. Kalau takutnya takut kepada dosa kita, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu harus takut. Tetapi luar biasa, kenapa ada orang yang takut dengan ketinggian? Itu intinya secara tauhid dia tidak yakin kepada rukun iman nomor ke-6. Qadha dan qadar. Mau takut, mau berani, kalau kata Allah dicatat tidak terjadi apa-apa, terjadi tidak? Tidak akan terjadi. Karena apapun yang sudah dicatat akan terjadi, mau kita takut ataupun berani. Kalau yang tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu mau kita berani ataupun takut, maka dia tidak akan terjadi kepada diri kita. Yang selanjutnya adalah ada penyebabnya dari genetik. Bukan menurun, bukan. Tetapi anak yang dari kecil sudah melihat ibunya dipukulin terus oleh suaminya. Misalkan dari kecil dilihat terus, disaksikan terus sampai menderita. Luar biasa takutnya ketika ibunya sampai anak itu sampai remaja, dia ketika melihat seorang ayah sampai tidak mau menikah. Karena apa? Karena tersimpan di dalam memorinya betapa takutnya, menakutkannya menikah itu. Kenapa di memorinya? Karena ada hal yang menakutkan, ibu saya aja diperlakukan seperti itu oleh suami. Atau sebaliknya istri kepada suami, karena ada juga bukan suami saja yang galak terhadap istri, ada juga istri yang galak terhadap suami. Seperti itu. Jadi banyak hal sebenarnya yang membuat orang ini jadi fobia. Salah satunya tadi psikis tadi itu ya. Betul yang sekali. paling keras adalah tadi apa yang anaknya ngelihat ibunya dipukulin jadi takut nikah, fobia mau nikah gitu ya Bu ya. Dengar kata nikah langsung takut mikirnya dipukulin gitu. Nah ini macam-macam hal. Ini solusinya apa nih Kang kalau bisa kita tahu jawabannya nih? Ya, solusinya adalah 3 hal. Yang pertama adalah memperbaiki ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor rukun iman nomor 6 tadi. Kemudian yang kedua, secara psikisnya harus diperbaiki di dalam memorinya, di dalam pikiran bawah sadarnya, di dalam kolbunya, di dalam long time memorinya. Dan itu dengan hipnoterapi Islami biasanya seperti itu. Oh gitu, ada nanti prakteknya ya? Ada insya Allah praktek. Nah, dan yang ketiga itu juga kalau misalkan sudah nyambung kepada penyakit fisik, itu wajib juga kita ikhtiar dengan terapi medikamentosa. Yaitu terapi yang diberikan obat-obatan yang diberikan oleh medis. Masya Allah. Terima kasih banyak jazakallah khair. Terima kasih banyak Kang Asep. Nih kita tunggu nanti prakteknya ya di segmen 4 nanti ya. Insya Allah. Ini Masya Allah. Tepuk tangan dong buat Kang Asep. Masya Allah Alhamdulillah nih dapat ilmu lagi nih buat kita semua nih ya. Mudah-mudahan nanti buat orang yang lagi sekarang kena fobia. Insya Allah hari ini kita bisa selesaikan semua dengan praktek nanti di segmen yang berikutnya. Nah buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Sekarang saya mau kasih kesempatan dulu buat jamaah yang ada di studio nih. Yang mau bertanya boleh silakan Bu. Angkat tangannya yo. Wow, ya Allah cantik-cantik banget. Yang sebelah mana? Oh sebelah sini deh. Ya sebelah sini. Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Yani dari Majelis Taklim Al-Ikhlas, Bojonggede, Bogor. Dari Bogor, tepuk tangan dong dari Bogor. Bogor. Ini Masya Allah luar biasa. Ibu silakan pertanyaannya. Saya mau tanya Pak Ustadz, di lingkungan saya tuh banyak yang pada fobia. Tapi di lingkungan saya itu banyak yang menakut-nakutinya. Oh sengaja ditakut-takutin. Banyak yang malah menakut-nakutinya. Bagaimana Pak menyikapinya? Kaget. Bagaimana Pak Ustadz cara menyikapinya? Bagaimana cara menyikapinya? Harusnya jangan ditakut-takutin, orang malah makin trauma, makin fobia ya Bu ya? Iya makanya. Iya makanya Ibu nggak takut-takutin nggak? Enggak. Enggak ya, nggak ikut Ibu ya? Ibu, kalau gitu Ibu duduk dulu kita dengar jawaban dari guru-guru kita. Dari Kang Asep dulu silakan Kang Asep dijawab. Terima kasih pertanyaannya bagus sekali. Ibu, jadi kalau misalkan kita atau saudara atau teman kita ada yang fobia, maka itu harus didukung oleh lingkungannya. Di lingkungan di rumah tangga, di keluarga, di teman kerjanya. Itu kan biasanya tadi ada yang malah menakut-nakutin. Nah itu justru mempertebal di dalam memorinya ketakutan itu sendiri. Oleh sebab itu harus didukung selain dari obat dari medikamentosa tadi, dengan hipnoterapi Islami tadi, juga harus didukung dengan apa cara mendukungnya selain doa? Yaitu dengan cara hindarkan diri kita
membuat dia sengsara dan mempertebal ketakutan itu di dalam pikiran bawah sadarnya. Seperti itu Ibu. Jadi harus dihindari, jangan sampai malah ditakut-takutkan. Takut-takuti justru itu akan bisa jadi, kan Allah gak sangat mudah. Sekarang kita menertawakan dia yang seperti itu. Ya, kadang-kadang menertawakan dia. Padahal Allah sangat mudah membuat dia sekarang sembuh dengan seketika dan berbalik kepada kita yang mentertawakannya. Itu Allah sangat mudah sekali. Maka dari itu harus dijaga ini semuanya. Anggap gimana kalau saya ya yang seperti itu ya Allah. Itu harus seperti itu kita. Itu ya dari sisi, tadi dari Kang Asep, dari Aji Akri, mohon izin ditambahkan. Kalau menurut saya orang-orang yang ketakutan berlebihan itu ya kita juga berusaha untuk ngademin gitu loh. Jangan dibikin panas gitu, jangan dibikin panik, jangan dibikin gelisah. Ya kalau ada orang ketakutan gitu pegang aja tangannya. Gitu. Masih mungkin takut juga, nenangin. rantai aja deh. Santai aja. Jadi ini harusnya kita dari teman-teman ini mendukung ya, maksudnya Iya. mencoba membantu untuk menghilangkan, bukannya Betul. membuat dia makin menjadi-jadi gitu ya. Betul. Dan bayangkan seandainya itu terjadi di diri kita atau di anak kita, pasti Wah, akan ngeri. sedih banget. Ke psikiater. 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 Cepat katakan. Apa Tadi komplit terus? tadi jawaban dari Tata Asep itu luar biasa. Iya, udah Masya cukup Allah. gitu. Kalau dari kita memang saya juga nggak pernah ngadepin orang yang terlalu ketakutan, nggak pernah. Karena saya udah takut duluan soalnya. Nah ini, Saya takutnya cuma satu kok, apa tuh? tukang tagih. Ini Masya Allah. Nanti insya Allah ya Bu ya. Ini mudah-mudahan teman yang lagi nonton ini ntar siap-siap nih. Nanti kita akan sama-sama belajar untuk mengobatinya bersama Kang Asep Bruder nih Masya Allah. Ibu makasih banyak, tepuk tangan sekali lagi dong buat Ibu Jamaah. Yuk buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lanjutkan. Kita akan mendengarkan ada murotal Al-Quran yang akan dibawakan oleh guru kita Ustadz Abdul Kafi. Kemudian nanti akan ada tausiah lagi dari guru kita Ustadz Haji Akri ya. Dan dilanjutkan dengan amalan dan doa dari Ustadz Maulana. Dan pastinya di segmen 4 ini akan ada praktek hipnoterapi agar hilang rasa takut dan trauma bersama Kang Asep. Jangan kemana-mana, jangan pindah-pindah channel, tetap di Islam itu Indah. Jamaah.